Assalamualaikum Bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget. Ini bisa Bunda jual dengan harga yang murah meriah aja. Selain itu, cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama, Bunda siapkan beras ketan putih sebanyak 500 gram. Ini sudah dicuci bersih ya. Dan ini nanti akan kita kukus. Ini saya beli di pasar, harganya murah, cuman 12.000 1 kilonya. Kemudian siapkan juga santan sebanyak kurang lebih 600 ml. Ini nanti akan kita gunakan untuk mengaron ketan yang tadi ya. Ini bisa Bunda dapatkan dari setengah butir kelapa atau dari 1 saset santan instan ya, yang dicampur dengan air sampai menjadi 600 ml. Kemudian siapkan juga bawang merah yang sudah diiris tipis dan ditumis. Ini nanti akan kita campurkan di aronan ketan ya. Kemudian untuk bumbunya saya gunakan juga 1 batang serai yang sudah diambil putihnya aja dan 2 lembar daun salam. Tapi kalau nggak suka pakai bumbu ini boleh di skip ya. Ini hanya untuk membuatnya lebih gurih aja. Sekarang kita akan memasak ketannya. Masukkan ketan ke dalam wajan. Di sini saya menggunakan wajan aja ya. Kita akan memasak ketannya menggunakan metode diaron. Ini saya mengaronnya menggunakan wajan seperti ini agar lebih mudah mengaduknya. Kemudian masukkan bawang merah yang sudah kita iris dan ditumis. Kemudian masukkan juga 2 lembar daun salam dan 1 batang serai. Kemudian masukkan juga santan 600 ml yang tadi udah kita siapkan. Ini kita masak ya sampai nanti air santannya agak menyusut. Nah, ini kita aduk rata. Jangan lupa masukkan juga 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh datar aja garam, biar nanti rasanya lebih gurih ya. Jika memasak menggunakan metode diaron seperti ini nggak boleh sering ditinggal-tinggal amat ya Bun ya, tapi sesekali diaduk biar bagian bawahnya nggak gosong. Oh ya, selain menggunakan metode diaron seperti ini, Bunda boleh menggunakan cara yang lain untuk memasak ketannya, misalnya dengan menggunakan rice cooker yang lebih praktis ya, atau dengan cara metode disiram. Oh ya, sebelumnya Bunda sudah menyiapkan panci kukusan ya yang diberi air dan airnya dididihkan. Jadi kalau misalnya nanti airnya udah mengering dan menyusut, ini bisa langsung kita masukkan ke dalam panci kukusan dan tidak perlu menunggu terlalu lama. Nah, ini airnya udah mulai agak menyusut ya. Ini bisa langsung kita matikan kompornya dan ini kita masukkan ke dalam panci kukusan. Nah, ini daun salam dan serainya ini tetap kita masukkan ya, tetap ikut dikukus agar nanti baunya semakin wangi dan sedap. Nah, ini kita kukus sekitar 25 menit atau sampai ketannya matang dan lunak. Nah, ini sudah 25 menit ya. Ini ketannya udah matang dan ini kita dinginkan terlebih dahulu sebelum dibentuk-bentuk. Untuk isinya, di sini saya menggunakan yang praktis aja, yaitu 1 bungkus Indomie goreng rasa mie Aceh. Kenapa saya pilih yang rasa mie Aceh? Ini karena selain rasanya yang enak banget, ini pedesnya juga oke ya. Tapi untuk varian rasanya, silahkan disesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Tapi yang jelas, konsep camilan kita kali ini adalah gurih dan pedas. Mie ini saya beli di pasar, harganya 2.500 per bungkus. Mie ini saya remukan atau hancurkan terlebih dahulu sebelum dimasak agar nanti nggak terlalu panjang-panjang saat kita masukkan sebagai isian. Dan mie ini akan saya rebus sampai lunak. Nah, ini mie yang sudah saya rebus sampai lunak, kemudian akan saya masukkan bumbu instannya. Oh ya, ini tidak saya beri sayuran tambahan karena khawatir jika diberi sayur, nanti jajanan kita ini kurang awet jika untuk jualan. Jadi seperti ini aja udah cukup ya. Tapi jika Bunda untuk dimakan sendiri dan langsung habis, boleh ditambahkan sayuran, akan jadi lebih enak dan sehat. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bisa langsung kita jadikan sebagai isian. Ini ketannya sudah dingin, kemudian ambil secukupnya ketan dan letakkan di atas guntingan plastik. Ini diberi alas plastik biar nggak lengket aja. Kemudian ini kita pipihkan. Di sini saya memipihkannya sambil ditekan-tekan menggunakan tangan aja. Tapi kalau misalnya Bunda untuk jualan dan membuatnya dalam jumlah banyak, Bunda bisa menggunakan alat lain untuk memipihkannya, misalnya seperti rolling pin ataupun botol, untuk memipihkan secara sekaligus agar lebih cepat.
Setelah pipih, kemudian ini saya rapikan sampai berbentuk persegi. Di sini saya ukurannya sekitar 10 kali 10 cm. Kemudian letakkan mie goreng yang sudah kita buat tadi di atasnya. Untuk isinya ini jangan sedikit-sedikit amat ya bun ya, biar nanti rasanya enak. Kemudian ini kita tutup dan kita rapikan bagian pinggir-pinggirnya agar tidak terbuka, sambil agak ditekan-tekan. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Agar tampilannya lebih cantik dan rasanya lebih mantap, ini saya tabur lagi bubuk perasa. Ini bubuk balado di atasnya. Dan sebagai garnish saya tambahkan irisan cabai merah besar. Nah, jadinya seperti ini. Cantik ya bun ya? Saya ulangi lagi, ambil sedikit ketan, letakkan di atas alas plastik, kemudian pipihkan. Bentuk menjadi persegi. Kemudian letakkan di atasnya mie goreng yang sudah kita buat tadi. Kemudian tutup dan rapikan bagian pinggirnya. Kemudian tabur dengan bubuk balado. Untuk mempercantik, beri tambahan irisan cabai merah di atasnya. Oh ya, untuk bubuk perasannya, ini ada banyak varian rasa ya bun ya. Ada yang jagung bakar, barbeque, atau yang lainnya. Silahkan disesuaikan dengan selera aja. Bagaimana bun, mudah ya cara membuatnya? Ini selain cara membuatnya yang mudah, ini juga rasanya enak banget. Dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapatkan. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Gurihnya ketan berpadu dengan lezatnya mie goreng. Ini makan satu pasti kurang. Oh ya, untuk perkiraan modalnya, satu resep ini adalah 12.900, menghasilkan 20 buah. Jadi modal satuannya sekitar 645. Nah, ini masih bisa Bunda jual dengan harga mulai dari 1.000 sampai 2.000-an aja. Tapi untuk harga jual ini silahkan disesuaikan lagi ya dengan daerah masing-masing, karena harga modal dan harga jual di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.